kita bertemu dengan beliau hanya di waktu sholat subuh aja. Itu bukan setiap hari. Di beberapa hari sholat subuh berjamaah, setelah itu membaca kitab. Membaca kitabnya Sayyidil Habib Umar. Mungkin jika saya mendapatkan harta dunia dan seisinya dibanding perhatian sekali dari perhatian Sayyidil Habib Umar kepada saya, itu tidak ada harganya dunia dan seisinya itu. Bagaimana Habib Munzir membagi waktu beliau berdakwah dan waktu untuk mendidik anak-anak dan keluarga beliau, katanya Habib? Itu bagaimana ya, Habib? Pertama, Habib Muhammad lahir di mana, Habib? Di Cipanas. Oh, di Indonesia udah ya. Indonesia. Yang lahir di Tarim, Muhammad Al-Awwal, Tufi. Muhammad yang meninggal. Muhammad lahir di Tarim, ya. Umur berapa Muhammad ke Indonesia? Sama Habib Munzir waktu itu 98. Iya, Usia 1 berapa tahun, dia? 1,5 tahun mungkin. Masya Allah. Sampai umur berapa meninggal? Meninggal di 2 tahun kurang lebih. Umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Di tempatnya Fakhriyah Habib Fakhriyah Jindan. Habib Jindan. Itu Muhammad awal, wa antum Muhammad Thani. Muhammad Thani. Antum lahir setelah beliau meninggal. Setelah beliau meninggal, khabar wasal al-Habib قال بيجي Muhammad ba'da Muhammad. Insyaallah akan datang Muhammad setelah Muhammad. Ada nanti isyaratnya Habib Umar. Hayakumullah. Pembagian waktu ini pada yang saya bisa jelaskan di awal, Habib Munzir ini di banyak urusannya bukan sosok yang bisa ditiru secara mentah-mentah. Ini yang pertama. Kenapa? Karena apa yang beliau lakukan terkadang kita nggak bisa bilang ini hal yang 100% betul. Mungkin bisa dibilang ini salah. Tetapi karena apa yang sudah memenuhi jiwa dan hati beliau, hal yang salah atau yang tidak bisa dibilang 100% betul itu jadi benar. Contohnya beliau wafat, tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan tempat tinggal, tidak meninggalkan harta untuk keluarganya, bahkan meninggalkan utang. Itu bisa dibilang, oh ini bagaimana ini? Ini tidak bertanggung jawab. Tidak berharga utang jangan disebut mestinya. Tapi ini sebagai contoh saja. Ya, khair. Tapi pada saat ditanya apa yang ditinggalkan buat umatnya, buat anak-anaknya, ditinggalkan Allah wa Rasuluh Sayyidil Habib Umar dan umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang ditinggalkan. Sekarang kalau kita dengar cerita itu di awal, oh ini salah. Bagaimana orang meninggalkan anak-anaknya tanpa memedulikan masa depan mereka? Tetapi sekarang dilihat kepada Al-Faqir, apa Al-Faqir kurang sesuatu? Apa Al-Faqir pernah terlempar? Allah tidak akan mengecewakan siapapun yang melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak pernah mengecewakan saya, dan begitu juga dengan Sayyidil Habib Umar. Mungkin jika saya mendapatkan harta dunia dan seisinya dibanding perhatian sekali dari perhatian Sayyidil Habib Umar kepada saya, itu tidak ada harganya dunia dan seisinya itu. Perhatian beliau dan itu lebih tinggi. Yang dimaksud di sini Habib Munzir, kita bertemu dengan beliau hanya di waktu sholat subuh aja. Itu bukan setiap hari. Di beberapa hari sholat subuh berjamaah, setelah itu membaca kitab. Membaca kitabnya Sayyidil Habib Umar. Beberapa kitab waktu itu dibaca, kitab demi kitab. Dan itu saja, membaca kitab, dijelaskan. Itu saja waktu kita bertemu dengan Habib Munzir. Ba'dal Fajr bas. Ba'dal Fajr. Sampai isyraq. Sampai isyraq. Habis isyraq, salat isyraq, adhkar, kita balik ke kamar, udah selesai. Setelah itu beliau pergi ke markasnya, sudah. Nanti kembalinya malam. Kita biasanya kalau beliau kembali malam, kita yang jemput, antar dari mobil sampai ke kamar beliau. Dah itu saja. Mungkin orang bisa bilang ini sedikit, tapi lihat hasilnya nanti. Saya bukan muji diri saya, tapi muji keikhlasan mereka dan apa yang mereka tanamkan di hati mereka. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada saat beliau keluar hijrah, ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah wa Rasul, Allah dan Rasulnya. Dan ini seperti itu. Ini nggak bisa ditiru oleh semua orang, karena tidak semua orang membawa apa yang dibawa oleh orang-orang seperti itu. Ini jawaban. Jadi nggak pernah jalan-jalan gitu saat keluarga bertamasa. Yang aneh kan mungkin ada 1 kali 2 kali, tapi ya biasanya jalan-jalan, kita jalan-jalan, Munzir di kamar, kita di kamar lain lagi. Ketemu ya sholat subuh juga. Insyaallah, alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar
Khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah. Belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.